Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menonton video saya ini. Saya Alfatis Manggabarani sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Kali ini akan mempresentasikan lecture 6 tentang marketing strategi, di mana di situ akan diperhatikan marketing principle, bagaimana perusahaan itu melakukan offering based sustainable competitive advantage-nya. Dia melakukan mempertahankan keunggulan bersaingnya secara berkelanjutan. Next. Nah, ini bisa kita lihat sustainable competitive advantage itu dari GE ya, General Electric itu dia mau imajinasi ya, nah, breakthroughs, jadi project to drive growth-nya, di mana dia melakukan inovasi supaya customers happy and competition is the buy. Nah, ini contoh bahwa inovasi itu bisa terjadi sehingga membuat orang bisa tertarik untuk membeli produk kita ya. Nah, ini bisa dilihat dari adanya BCG ya, Boston Consulting Group yang dilihat. Jadi banyak perusahaan melakukan SCA-nya dengan berbagai model. Nah, ini bisa dilihat ada 3 model yang ditawarkan ya. Next. Innovation offering ya. Jadi innovation yang bisa membantu perusahaan untuk SCA atau Sustainable Competitive Advantage-nya, sehingga keunggulan bersaingnya bisa berkelanjutan sukses itu sebenarnya perusahaan harus memperhatikan ya secara umum apakah pesaingnya itu tidak melakukan coffee offering given enough time and money. Jadi jangan sampai kita mencontoh apa yang dilakukan pesaing. Next. Nah, contoh ini Dell ya. Dell produk dari Amerika Serikat ya. Kita tahu bahwa Dell adalah salah satu produk laptop ya, komputer ya, dia mengembangkan inovasi building to order, semi custom. Jadi dia juga menjual dia memproduksi produknya secara massal, tapi dia juga melayani kalau ada customs dari konsumen terhadap spesifik yang dia minta untuk diberikan di dalam laptop itu. Next. Sebenarnya innovation itu apa sih ya? Jadi kita melahirkan satu nilai baru ya untuk pelanggan. Jadi perusahaan bisa melakukan changing creatively. Jadi dia melakukan perubahan di satu atau banyak dimensi dari bisnisnya ya. Jadi one or more dimensi for the business. Jadi ada aspek-aspek innovation yang perlu kita perhatikan bahwa apakah kita melakukan produk atau teknologi inovasinya atau secara umum kita melahirkan new value for customer ya. Kita memperbarui misalnya apa saja pelayanan yang kita lakukan untuk pelanggan atau involve change leading to diferensiasi. Jadi kita melakukan berapa jenis produk baru yang kita luncurkan dan contoh ini yang dilakukan oleh Starbucks, Dell ya dan iPod ya, create a value in SCA. Oke, next. Banyak aspek yang bisa kita lihat yang bisa melahirkan inovasi ya. Jadi changing with the form offer, changing with the customer, changing how you to customers, changing where to sell of customer. Jadi kita melakukan perubahan di berbagai aspek seperti produknya atau di bagaimana pelayanan dari cara kita melakukan bisnis itu. Atau changing the customer, kita memilih diferensiasi
atau kita merubah segmen pasar kita yang dituju itu dari awal seperti apa, kita rubah menjadi segmen pasar yang berbeda, atau changing how you will sell to customer. Jadi kita melakukan perubahan bagaimana customer itu bisa membeli produk kita. Changing where, jadi di mana sebenarnya penjualan bisa kita lakukan untuk customer, kita bisa merubah itu. Inovasi bisa dilakukan berbagai aspek ini. Next. Nah, ada innovation radar. Innovation radar itu kita bisa lihat ada 4 way ya. Jadi where, what, who, and how. Bagaimana kita melakukan inovasi ini ya. Jadi apa itu maksudnya? Apakah platform ini contoh dari satu perdagangan internasional yang digital? Apakah platformnya yang kita rubah ya? Terus ini item dari apa ya? Kita bisa lihat ya, value capture-nya yang kita rubah. Terus kalau who ini kita bisa inovasi, changing who sell the customer, ini siapa saja ya yang akan kita jual produk kita itu, apakah kita melakukan pemilihan segmen yang baru. How maksudnya bagaimana supply chain itu, apakah kita memanjangkan supply chain itu ya, saluran distribusi kita harus melalui sell, harus melalui agen atau harus melalui distributor, atau kita memperpendek supply chain itu ya. Yang berikutnya bagaimana proses dari opening itu, jadi kita melakukan bagaimana hal inovasi yang kita lakukan terhadap proses dari penyaluran produk kita. Nah, where, di mana. Nah, di mananya ini bisa dari brandnya, brand leverage-nya, atau networking-nya, atau dari di mana pressure. Jadi di mana dilakukan perubahan untuk menjual kepada customer. Apakah di pasar atau di suatu platform e-commerce, atau kita melakukan kita stay tetap offline tapi kita lakukan inovasi, atau seperti apa. Next. Contohnya Starbucks. Starbucks ini ya, dia what-nya itu offering yang dia lakukan tentang what itu platform yang dia buat platform di e-commerce ya. Terus brandnya dia merubah brand brand Starbucks, dia rubah brandnya, itu gambar yang bidadarinya itu berubah ya. Contoh yang who itu solution customernya siapa, jadi dia lebih mendekatkan diri pada customer yang berpengalaman terhadap kopi ya. Jadi kalau yang how-nya itu dia melihat proses, jadi value capture-nya di how itu bagaimana sih proses yang dilakukan, seperti pada saat kita memesan itu ada di gelas kita ditulis nama, misalnya itu value capture ya, salah satu value, sehingga orang kalau dipanggil dengan namanya itu kan bisa lebih care ya. Atau yang bagaimana dari Starbucks itu organisasinya, dia merubah struktur organisasi yang melayani kopi itu secara langsung, dan ada juga yang memberikan pelayanan secara individual ya. Itu suatu organisasi, perubahan organisasi inovasi yang dilakukan Starbucks. Terus kalau where, di mana dia melakukan networking atau presence supply chain. Nah, networking yang dilakukan Starbucks, dia memberikan kenyamanan untuk Starbucks juga bisa sebagai workspace ya. Jadi dia menyiapkan wifi, jadi yang enak. Supply chain-nya itu penyalurannya juga bisa melalui transportasi online ya, dia melayani itu. Jadi itu salah satu contoh Starbucks melakukan inovasi dengan what, who, how, and where. Next. Walmart. Jadi kita bisa lihat sendiri Walmart itu ya adalah salah satu
supermarket yang berinternasional, kita bisa lihat bahwa what dan who, how, where-nya itu Walmart kita nanti Anda harus lakukan untuk menganalisa Walmart itu melakukan inovasi seperti apa. Oke, next. Nah, untuk tim exercise-nya ya, Anda berpikir satu inovasi untuk assessment radar dimensi ya. Jadi radar dimensi tadi itu kan ada 4, what, who, where, and how ya. Jadi Anda coba melihat companies below your firm, jadi T-Mobile, Microsoft, Alaska Airlines, atau Northstar. Jadi Anda bisa memilih dari perusahaan ini dan Anda melakukan 12 develop innovation idea dengan radar exercise itu. Next. Oke, next lagi, next. Ya, contoh perusahaan BlueScope. Ini BlueScope adalah perusahaan dari Australia, international supplier of steel product. Jadi dia merupakan supplier ya, supplier aluminium ya, produk-produk aluminium di Australia. Nah, patent groundbreaking casting process that produce 70% less greenhouse. Jadi 70% produknya itu biasanya adalah peminatnya adalah untuk melakukan greenhouse ya. Jadi ada pendirian greenhouse ya yang membutuhkan gas emission itu. Nah, 10%-nya itu untuk floor space. Jadi produk baja ini digunakan untuk itu ya. Berikutnya lagi kita bisa lihat spesialisasi offering BlueScope itu dia melakukan satu analisa pesaing ya dengan melakukan inovasi juga agar produknya bisa bertahan sustainable competitive advantage ya. Dia lakukan highly anticipate to engage BlueScope positioning as leading global supplier. Jadi dia melakukan supply secara global untuk tidak di Australia saja ya. Jadi inovasi yang dilakukan itu dari radar itu adalah product and solution-nya ya. Oke. Ini ada lagi contoh dari TomTom. TomTom ini adalah produk by Netherlands ya. Jadi dia electronic company, jadi dia perusahaan elektronik ini launch navigation product jadi 2002. Jadi dia mulai produksinya tahun 2002. Jadi di mana there were relative few firms focus in this area. Jadi dalam TomTom ini bisa survive, bisa sustainable competitive advantage-nya karena dia menyediakan GPS ya, GPS smartphone untuk satu aplikasi position in the application TomTom sehingga dia memiliki keunggulan bersaing dengan pesaingnya sehingga dia bisa bertahan karena dia menyiapkan satu GPS itu enable smartphone ya. Jadi dia menyiapkan satu inovasi. Berikutnya next kita lanjutkan ke offering and innovation strategy. Jadi selain radar exercise tadi, jadi what, who, where, and when itu kita bisa lihat ya inovasi strategi dengan ada dua two ways main ways ya. Jadi ada dua developing inovasi. Apakah kita mengembangkan produk yang sudah ada, kita lakukan pembaruan, atau kita menciptakan produk yang benar-benar baru. Seperti kalau di inovasi seperti contohnya Pepsodent. Pepsodent tidak
meluncurkan produk yang benar-benar baru, hanya dia meluncurkan produk Pepsodent itu dengan atribut-atribut yang berbeda. Misalnya ini untuk gusi yang pekah dengan infeksi, misalnya dia meluncurkan lagi produk PEP, tapi tetap ada develop innovation. Dia tidak meluncurkan produk baru. Nah, launching the new offering maksudnya Pepsodent itu memproduksi, jadi dia akan diproduksi benar-benar produk baru yang mengganti Pepsodent, seperti cairan kumur untuk memutihkan gigi. Itu produk yang benar-benar baru yang diluncurkan oleh Unilever ya. Jadi itu adalah contoh bagaimana cuman develop inovasi atau benar-benar menciptakan produk baru. Next. Inovasi yang berikutnya itu state gate development process. Jadi state gate development process ini adalah satu model series atau steps on stage. Jadi contohnya satu project misalnya ada itu sinetron misalnya. Sinetron itu salah satu developing innovation proses. Jadi state gates-nya ada episode 1, episode 2, sehingga membuat konsumen itu terikat dengan lanjutan cerita tersebut. Ya, itu contohnya. Atau produk kosmetik ya. Ini adalah step 1. Kita beli step 1 dulu, terus beli step 2 ya, supaya ada keterikatan di dalam development proses itu tadi, state and gates. Oke. Nah, berikutnya dari PPT saya ini banyak contoh-contoh perusahaan di dunia ini yang melakukan pemasaran internasional, bagaimana dia melakukan inovasi dalam perusahaannya agar di competitive advantage-nya, keunggulan dia bersaing itu bisa berkelanjutan sehingga perusahaan itu bisa survive di global marketing. See you, cukup sekian. Assalamualaikum, sampai ketemu next week.